Baik, sebelumnya selamat datang di channel Vibrant. Dan perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Justisia Oriza dari kelas 12 DKV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya merancang UI dan UX untuk UMKM Bida-Bedaku. Mulai dari dokumen perancangan, user flow, wireframe, dan juga UI UX di Figma. Baik, langsung saja kita masuk ke rancangan UI dan UX, User Interface, dan User Experience untuk uji kompetensi ini. Nama pembuat dokumen ini adalah Al-Hafiz Justisia Oriza dari kelas 12 DKV 1 untuk tugas uji keahlian kompetensi dengan guru pembimbing Pak Yoga Hardi Firdaus ST. Di sini nama UMKM-nya adalah Bida-Bedaku yang berlokasikan di Jalan Sindang Barang Pengkolan nomor 65 RT 4 RW 4 Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16117 dengan pemilik Ibu Ida Nuraida, dan pada tanggal 24 Januari 2025 waktu 9 waktu Indonesia Barat interview ini dilaksanakan. Masuk ke bagian pertama, yaitu bagian pertanyaan. Pertanyaan untuk pemilik UMKM-nya. Itu dengan profil bisnis, sejak kapan bisa didirikan adalah tahun 2021 dengan target pasar semua halangan. Dan kebutuhan digital dari UMKM ini adalah agar pelanggan bisa lebih mudah memesan dan mengetahui lebih banyak tentang produk serta meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Dengan fitur-fitur di website dengan seperti bar navigasi, katalog produk, keranjang pesanan, metode pembayaran, testimonial pelanggan, dan kontak yang jelas dan mudah diakses. Dalam pembuatan website pastinya ada kendala, dan kendala dalam kacang bawang Bida-Bedaku ini tidak jauh dari rasanya dan juga kualitas dari kacang itu ketika dikirimkan kepada pelanggan. Oleh karena itu, dalam interview apakah kacang bawang itu tidak bisa gurih atau alot jika dikirim dalam jangka waktu yang lama, jawaban dari UMKM-nya adalah bisa saja, terutama jika terjadi pengemasan dan penyimpanan yang kurang tepat. Tetapi brand mengusahakan untuk memakai kemasan yang kedap udara untuk menjaga kualitas kacang, seperti standing pouch dengan ziplock dan juga topless. Dan hambatan dalam penggunaan teknologi atau pengelolaan website pastinya ada, dan beberapa diantaranya yaitu hal teknis seperti penguploadan konten secara berkala dan masalah jika terjadi error dari host website. Selanjutnya adalah pengalaman pelanggan. Apakah ada keluhan yang sering didengar dan dari pelanggan terkait cara membeli produk Bida-Bedaku ini? Jawabannya tidak sedikit yang mengeluh tentang proses pemesanan yang kurang praktis dikarenakan harus melalui chat WhatsApp. Apakah pernah menggunakan website jual beli? Jika iya, bagaimana pengalamannya dalam mengelola pesanan melalui website jual beli? Ya, website jual beli memang membantu untuk pesanan yang lebih cepat dan juga terstruktur rapi. Tetapi terkadang terdapat visual yang membingungkan seperti tipe atau kategori produk dan pesanan yang dipesan, kuantitas dan juga harga yang tidak pasti atau berubah-ubah sebelum dan setelah check out tanpa ada keterangan yang jelas, dan pastinya hal tersebut dapat mengurangi pengalaman berbelanja. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk calon pengguna. Kita masuk ke bagian A, yaitu referensi. Bagaimana biasanya membeli produk makanan lokal seperti kacang? Jawabannya adalah biasa saja. Membeli kacang langsung di pasar, toko oleh-oleh, warung, atau melalui online shop. Dan untuk kualitasnya memang sangat diperhatikan dalam membeli kacang bawang ini ya. Terutama dari sensasi gurih dan renyahnya ketika di mulut. Selanjutnya adalah apakah lebih suka kemasan kecil sekali makan atau kemasan besar untuk stok di rumah? Tentu saja untuk menjawab pertanyaan itu jawabannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin memang mengemil sekali-sekali dengan lebih cepat, memang lebih suka kemasan yang kecil. Tetapi jika untuk cemilan tamu pada saat hari raya, lebih suka kemasan yang besar atau stok di rumah. Masuk ke bagian B, yaitu kebiasaan. Pertanyaannya adalah kapan biasanya Anda mengkonsumsi kacang bawang?
Saat sedang bersantai, mengerjakan tugas, menonton, dan saat berkumpul dengan keluarga adalah waktu yang tepat untuk mengkonsumsi kacang bawang. Bagaimana Anda biasanya memilih produk makanan melalui rekomendasi, ulasan, atau informasi lain? Rekomendasi, ulasan, dan informasi dari iklan dapat mempengaruhi pilihan untuk produk apa yang akan dipilih ketika dibeli nanti. Jadi, biasanya memilih produk itu memang terpengaruhi oleh informasi-informasi dan iklan yang tersebar luas di media sosial ataupun yang ada terpampang di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah seberapa sering mengkonsumsi MSG dalam sebulan. Jawabannya adalah tergantung dari makanannya. 0,45 kg MSG adalah jumlah yang dikonsumsi setiap hari. Jika sebulan, maka kurang lebih bisa menjadi 13 gram. Selanjutnya adalah apakah Anda lebih sering membeli untuk diri sendiri atau sebagai hadiah atau oleh-oleh? Jawabannya bisa saja keduanya. Jika sedang di area sendiri, sering membeli untuk diri sendiri. Jika sedang berada di daerah liburan atau luar kota, sering membeli untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Seberapa sering Anda membeli kacang bawang dalam sebulan? Jawabannya adalah sekitar 1-3 kali per bulan, tergantung jumlah yang dikonsumsi pula. Apa masalah yang sering Anda alami saat membeli kacang bawang secara online? Kuantitas dari kacangnya itu sendiri biasanya hancur menjadi butiran kecil yang bukan kacang lagi. Waktu pengiriman yang lama pun menjadi masalah pula. Selanjutnya adalah seberapa besar kemungkinan untuk merekomendasikan produk kacang bawang kepada teman ataupun keluarga. Jawabannya tergantung dari rasa dan kualitas produk. Jika memang kedua hal tersebut cukup baik, maka tidak akan ragu untuk merekomendasikannya kepada teman dan juga keluarga. Baik, kita masuk ke bab kedua, yaitu dokumen persiapannya. Di sini ada temanya. Temanya adalah makanan yang fokus pada produk kacang bawang renyah yang disajikan dalam 2 pilihan kemasan. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, yaitu standing pouch dan juga toples. Dan kemudian adalah desain. Desainnya berkesan vintage dan modern di saat yang bersamaan sesuai dengan khalayak dari produk kacang bawang renyah ini. B, yaitu deskripsi. Website ini akan menjadi toko online yang menjual kacang bawang renyah dengan informasi lengkap tentang produknya, harga, dan kemasan yang tersedia. Desain website akan menampilkan gambar produk yang menggugah selera dan elemen visual yang menggambarkan keaslian dan menunjukkan keunikan dari produk ini. Dan berikut adalah referensi 3 contoh website. Yang pertama adalah website dari McD atau MCD. Yang kedua adalah website dari Laychips, dan yang ketiga adalah website dari GoFood. Yang selanjutnya adalah jenis font-nya. Jenis font yang pertama adalah KG Inimitable Original untuk judul halaman dan header pada banner promosi produk. Yang selanjutnya adalah Nexa Heavy untuk body text dan subjudul. Selanjutnya adalah dokumen persiapan. Dokumen persiapan ini bertujuan untuk merancang user flow secara kasar, yang dimana yang pertama-tama adalah user akan masuk ke halaman utama atau homepage. Lalu user akan menjelajahi isi web, memilih promo, masuk ke halaman promo, mengklik tombol tambah ke keranjang. Lalu setelah itu diarahkan ke halaman login karena belum masuk akun. Membuat halaman pendaftaran terlebih dahulu, mengisi nomor telepon untuk pendaftaran, berhasil membuat akun, kembali ke halaman detail produk, mendapatkan produk ke keranjang belanja, masuk ke halaman checkout, memilih layanan pengiriman dan metode pembayaran, memeriksa status pembayaran, dan mengonfirmasi penerimaan produk. Dan setelah itu proses selesai. Dan berikut adalah foto-foto dokumentasi dari pemilik Beda-Bedaku, yaitu Ida Nur Aida. Segitu saja untuk bagian dari rancangan UI dan UX, dan selanjutnya kita akan memasuki ke bagian user flow. Baik, berikut adalah user flow dari Beda-Bedaku ini, yang dimana user flow ini berfungsi untuk memetakan alur interaksi pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi atau website, mulai dari titik masuk hingga tujuan akhir, seperti melakukan pembelian, mengisi formulir, ataupun mendaftarkan akun. Dengan membuat user flow, saya sebagai desainer website dapat memahami bagaimana pengguna bergerak dari satu langkah
ke langkah lainnya, mengidentifikasi potensi kebingungan, serta memastikan alur navigasi yang logis dan juga efisien. Ini membantu dalam mengatur struktur halaman dan juga fitur secara strategis berdasarkan kebutuhan dari pengguna. Yang pertama di sini adalah nama websitenya, yaitu Bidabedaku. Setelah mengklik website ini, yang pertama kali user akan kunjungi adalah homepage, di mana homepage itu terdapat navigation bar, banner promo, pilihan kemasan, promo spesial, dan juga footer. Di navigation bar terdapat logo, home, produk, kontak, tentang kami, keranjang, dan juga profil yang bisa digunakan untuk sign up dan juga login menggunakan konfirmasi OTP dengan nomor telepon yang sudah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya ada page keranjang. Di page keranjang terdapat ringkasan belanja, daftar item, checkout, dan juga footer. Pada page checkout terdapat daftar item yang akan di checkout, alamat pembeli, metode pembayaran, pilihan promo, ringkasan transaksi, total tagihan, dan juga pilihan untuk membayar. Setelah mengklik bayar, maka ada pengecekan terlebih dahulu apakah pembayaran berhasil atau gagal. Selanjutnya adalah page pilihan produk, yang dimana pilihan produk ini terdapat standing pouch dan juga topless. Yang keduanya memiliki page yang sama, yaitu memiliki tambah keranjang, beli langsung, dan juga variasi berat produk. Selanjutnya adalah footer dari website yang mengandung tentang kami, promo spesial, frequently asked question, kontak customer service, dan juga sosial media. Dan selanjutnya adalah tentang kami yang berisi dengan profil singkat dan juga sejarah dari Bidabedaku ini. Selanjutnya adalah wireframe dari website Bidabedaku ini, yang mana berfungsi untuk menunjukkan tata letak elemen-elemen utama seperti tombol, menu, gambar, teks, dan juga navigasi tanpa memperhatikan desain atau aspek estetiknya terlebih dahulu. Dan di sini secara singkat saja terdapat homepage, keranjang, login, daftar, checkout, dan juga preview dari produknya ini. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah desain dari website Bidabedaku itu sendiri. Dan ini adalah tampilan homepage-nya itu sendiri dengan banner promo untuk menarik perhatian orang langsung dan bisa diklik untuk order sekarang untuk mendapatkan promo yang mana potongan harga 10.000. Desain website menggunakan style vintage tapi juga modern seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan warna merah dan juga perpaduan dengan warna krem yang mana menghasilkan nuansa vintage yang juga enak dilihat dan juga kontras dari segi desain. Selanjutnya adalah login page atau sign up page untuk orang-orang yang baru mendaftarkan akunnya ke website Bidabedaku ini. Setelah mereka melakukan daftar ataupun login, mereka akan harus memasukkan kode OTP untuk verifikasi nomor telepon mereka. Dan jika berhasil, maka akan ada tulisan berhasilnya. Dan selanjutnya adalah pilihan produk dari Bidabedaku ini, yaitu ada standing pouch dan juga topless. Dan setelah kalian memilih standing pouch ataupun topless, user akan dibawa ke page yang dimana menampilkan produk itu sendiri dengan pilihan variasi beratnya dan bisa ditambahkan ke keranjang ataupun beli langsung. Di sini pun juga sama. Dan setelah ditambahkan keranjang, user bisa melihat keranjangnya. Di sini user memiliki kacang bawang standing pouch 10 gram dengan 2 buah pemesanan. Dan di sini ada ringkasan belanjanya dan juga ada tombol checkout. Setelah user mengklik tombol checkout, maka user bisa memilih metode pembayaran dan juga bisa mengganti alamat pengiriman, dan juga ini adalah ringkasan dari belanja user. Dan berikut adalah overlay untuk pilihan metode pembayaran yang bisa user pilih. Setelah user selesai mereview
pesanannya kembali dan memesan bayar, maka akan ada konfirmasi terlebih dahulu, yaitu selesaikan pembayarannya dalam waktu yang ditentukan. Jika user tidak menyelesaikan pembayarannya dalam waktu yang ditentukan, maka pembayaran otomatis akan gagal. Tapi jika user berhasil membayar dan mengklik cek pembayaran, maka pembayaran akan berhasil. Dan selanjutnya adalah tentang kami, yaitu berisi sejarah singkat dan juga profil dari Bidabedaku ini. Dan juga ada frequently asked question, yang dimana pertanyaan-pertanyaan untuk user yang sudah menanyakannya kepada Bidabedaku berulang-ulang kali. Oleh karena itu dipaparkan di website agar memudahkan yang lain untuk menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Selanjutnya adalah kontak kami. Jika user memiliki pertanyaan, saran, atau ingin bekerja sama, maka mereka bisa langsung saja menggunakan informasi tersebut untuk mengkontak Bidabedaku. Selanjutnya adalah navbar. Di sini navbar terdapat logo, home, produk, kontak tentang kami, keranjang, dan juga profile user. Dan terakhir adalah footer dari website itu sendiri, yang mana terdapat logo, sosial media, bantuan yang mana berisikan frequently asked question dan juga kontak, dan juga Bidabedaku itu sendiri, yang mana berisikan tentang Bidabedaku dan juga promo spesialnya itu. Dan terakhir adalah copyright dari website ini @bidabedaku 2025 all right reserved. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.